Apakah kalian pernah mendengar tentang peristiwa Karbala? Peristiwa ini bukan cuma pertempuran biasa, tapi tragedi yang sangat menyayat hati dalam sejarah umat Islam. Perang Karbala bukan sekadar soal politik, tapi soal kebenaran. Kisah ini masih terus dikenang sampai sekarang. Tragedi Karbala diperingati setiap tahun, khususnya oleh umat Syiah, sebagai simbol keteguhan iman dan pengorbanan suci. Selain itu, bagaimana perang berlangsung dan apa saja dampak dari peperangan tersebut akan dibahas secara lengkap pada video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, tonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam berselisih mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin. Sebagian besar menerima Abu Bakar sebagai khalifah pertama, diikuti oleh Umar bin Khattab. Namun, sebagian lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, seharusnya menjadi penerus. Setelah pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga, Ali akhirnya diangkat menjadi khalifah, namun ia pun kemudian dibunuh. Kekuasaan berpindah ke tangan Muawiyah I, rivalnya. Sementara itu, di Kufah, umat Islam membayat Hasan, putra Ali, sebagai khalifah. Namun untuk menghindari perang saudara, Hasan dan Muawiyah menyepakati sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Hasan akan menjadi khalifah jika Muawiyah wafat terlebih dahulu. Sayangnya, Hasan wafat lebih dulu, diduga karena diracun. Dengan alasan tersebut, Muawiyah membatalkan perjanjian dan menunjuk putranya, Yazid, sebagai penggantinya. Ketika Yazid naik tahta, ia memerintahkan gubernur Madinah untuk menuntut kesetiaan dari Husain bin Ali, adik Hasan. Namun banyak umat Islam tidak menyukai kepemimpinan Yazid. Melihat ketidakpuasan itu, Husain merasa memiliki peluang untuk merebut kembali kekuasaan dan mendapat dukungan dari kaum muslim di Kufah. Sejarahnya dimulai dari krisis kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yazid bin Muawiyah naik tahta dan mewajibkan umat Islam berbaiat padanya, termasuk Imam Husain. Tapi Imam Husain menolak karena melihat banyak penyimpangan pada kekuasaan Yazid. Ini adalah penyebab Perang Karbala dimulai. Perang Karbala terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi di Irak. Pertempuran ini melibatkan Imam Husain bin Ali melawan pasukan besar dari Khalifah Yazid bin Muawiyah. Imam Husain kemudian meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menghindari kekacauan. Dari Makkah, beliau menerima undangan dari penduduk Kufah yang berjanji akan mendukungnya. Imam Husain saat itu membawa rombongan kecil yang terdiri dari keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak. Imam Husain akhirnya sampai di Karbala bersama keluarganya dan para sahabat. Mereka terjebak di padang tandus tanpa akses air karena blokade dari tentara Yazid. Jumlah pasukan Yazid diperkirakan mencapai 4.000 hingga 30.000 orang. Sementara Imam Husain hanya didampingi sekitar 128 orang yang terdiri dari keluarga dan sahabat dekat. Meski kalah jumlah, semangat juang mereka tetap tak tergoyahkan. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya kondisi mereka waktu itu. Mereka kehausan, dikepung, dan tidak punya pilihan selain bertahan sampai akhir. Tapi meski dalam tekanan berat, Imam Husain tetap teguh menjaga prinsip Islam. Pertempuran puncaknya terjadi pada hari Asyura. Satu persatu pengikut Imam Husain gugur, termasuk keluarganya sendiri, seperti putranya Ali Akbar dan saudaranya Abbas. Akhirnya, Imam Husain pun syahid dengan cara yang sangat tragis dan tidak manusiawi. Tragedi Karbala memicu kesadaran umat Islam terhadap kebrutalan pemerintahan saat itu. Dalam pandangan umat Islam, terutama Syiah, mereka yang gugur di Karbala adalah para syuhada. Imam Husain bahkan dijuluki sebagai Sayyid al-Syuhada
atau penghulu para syahid. Kisah ini begitu menyentuh karena menunjukkan keberanian luar biasa dalam membela kebenaran. Setiap tahun, khususnya pada awal Muharram, umat Syiah dan sebagian Sunni memperingati peristiwa ini. Mereka mengadakan upacara duka yang puncaknya terjadi di hari Asyura. Meskipun skalanya kecil, pertempuran ini punya dampak besar secara ideologis dan spiritual. Tragedi Karbala juga melemahkan kekuasaan dinasti Umayyah. Banyak umat Islam yang mulai mempertanyakan legitimasi Yazid setelah melihat kekejaman yang terjadi. Peristiwa ini juga membentuk identitas sosial dan spiritual Syiah yang bertahan sampai sekarang. Pertempuran ini berlangsung di Padang Karbala, Irak. Lokasinya berada sekitar 100 km dari Baghdad dan kini menjadi salah satu kota suci dalam Islam. Di tempat ini terdapat makam Imam Hussein dan saudaranya Abbas yang menjadi pusat ziarah jutaan orang setiap tahunnya. Pada masa itu, Karbala adalah daerah terpencil yang gersang. Tidak ada air dan hampir tidak ada perlindungan dari panas yang menyengat. Pasukan Yazid memanfaatkan kondisi ini untuk memutus akses air ke tenda Imam Hussein. Mengetahui rencana Hussein, Yazid segera mengirim pasukan besar yang diperkirakan berjumlah 3.000 hingga 5.000 orang, dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad. Pada 9 September 680 Masehi, Hussein berangkat dari Mekah bersama sekitar 100 orang pendukung, termasuk keluarga dan anak-anak. Di tengah perjalanan, mereka menerima kabar bahwa Kufah telah dikuasai pasukan Yazid. Meski demikian, Hussein dan rombongannya tetap melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di dataran Karbala, mereka dihadang dan dikepung oleh pasukan Umayyah. Pada hari ke-9 Muharram, persediaan air mereka habis dan mereka dihadapkan pada pilihan menyerah atau mati. Hussein sempat memberi kesempatan para pengikutnya untuk pergi, namun mereka menolak meninggalkannya. Pertempuran meletus pada pagi hari 10 Muharram. Pasukan Hussein berusaha melawan, meski jumlah mereka jauh kalah. Satu persatu mereka gugur, termasuk anak-anak. Hussein sendiri akhirnya tewas setelah terluka parah. Dari pihaknya, sekitar 70 orang terbunuh. Sementara pasukan Umayyah hanya kehilangan sekitar 88 orang dari ribuan tentaranya. Meskipun banyak yang syahid, ada beberapa keturunan Nabi yang selamat. Salah satunya adalah Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Hussein yang sedang sakit parah saat pertempuran berlangsung. Karena itu, ia tidak ikut bertempur dan akhirnya selamat. Selain itu, Sayyidah Zainab, saudari Imam Hussein, juga selamat. Dialah yang dengan gagah berani menyuarakan kebenaran di hadapan Yazid dan rakyat Damaskus. Ucapannya membongkar kebohongan dan kekejaman penguasa saat itu. Ada pula Sayyidah Fatimah binti Hussein yang juga selamat dan meneruskan keturunan Nabi. Mereka yang selamat inilah yang menjaga dan menyebarkan ajaran Islam sejati dari Ahlul Bait. Kisah mereka penuh dengan kesabaran, keberanian, dan kekuatan hati. Kematian Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, mengguncang dunia Islam. Nama Yazid menjadi tercemar, dan peristiwa ini turut mendorong kejatuhan dinasti Umayyah beberapa dekade kemudian. Dampak dari perang Karbala itu luar biasa besar, khususnya bagi komunitas Syiah. Peristiwa ini menjadi simbol penderitaan dan ketidakadilan yang dialami mereka sejak awal sejarah Islam. Kematian cucu Nabi menjadi titik balik yang menggugah hati banyak orang. Dalam pandangan Syiah, pengorbanan Imam Hussein adalah bentuk ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dianggap telah menjaga Islam dari penguasa yang zalim dan korup. Sedangkan bagi Sunni, peristiwa ini tetap dipandang sebagai tragedi besar yang menyayat hati. Tragedi Karbala juga mempengaruhi berbagai peristiwa sejarah setelahnya. Contohnya seperti pemberontakan Qatif di Arab Saudi tahun 1979 dan revolusi Islam di Iran. Semangat Imam Hussein
menjadi inspirasi perlawanan terhadap ketidakadilan di berbagai zaman. Semoga Allah menuntun kita memahami kebenaran dan meneladani keberanian Hussein. Maka teruslah bersama kami untuk menyelami sejarah-sejarah besar Islam yang penuh hikmah dan air mata. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak melewatkan kisah berikutnya. Dan tinggalkan komentar di bawah. Katakan bagian mana dari tragedi Karbala yang paling menyentuh hati Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.